Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita jadikan kesempatan yang berbahagia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan upaya yang terus menerus dari diri kita, senantiasa melaksanakan, memenuhi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhkan diri dari segala larangan-larangannya. Semakin tinggi derajat takwa seorang hamba, maka insya Allah akan semakin dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa hari ini kita sudah di penghujung 20 Ramadan. Tepatnya kita menyisakan 11 hari lagi untuk menyambut kehadiran Hari Raya Idul Fitri. Kita berharap mudah-mudahan ibadah kita selama ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun berharap mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan hingga kita mampu menyempurnakan ibadah kita hingga akhir bulan Ramadan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini yang tersisa 11 hari lagi, apa yang harus kita lakukan? Tentunya marilah kita merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1175. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam hadis yang lainnya dijelaskan, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika masuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penting bagi kita untuk senantiasa berupaya mengoptimalkan diri di 10 malam hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Lebih-lebih
Di 10 malam hari terakhir terdapat tanda-tanda di mana diturunkannya Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Lailatul Qadar adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rata-rata umurnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pendek. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah, memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang mau beribadah dengan seoptimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda-tanda, atau dalam bahasa lain adalah ancar-ancar akan datangnya Lailatul Qadar, yaitu datangnya pada malam-malam ganjil. Namun demikian Rasulullah SAW dalam prakteknya telah memberikan teladan kepada kita sekalian agar bersemangat beribadah untuk semua malam di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan-amalan yang perlu kita optimalkan, perlu kita tingkatkan, kita semangatkan kembali di 10 malam atau di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, di mana hari-hari yang tersisa ini kita mengharap mudah-mudahan ini sebagai cara kita untuk mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, bila mana hari-hari itu adalah hari-hari terakhir kita, di mana kita tidak bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun depan. Kita berharap mudah-mudahan itulah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka di penghujung bulan suci Ramadan yang tersisa 11 hari lagi ini, mari kita lakukan amalan-amalan berikut. Yang pertama, marilah kita lakukan i'tikaf di masjid. Sebagaimana disampaikan di atas, Rasulullah SAW selalu melakukan i'tikaf di masjid pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ila Allah taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sarananya yang bisa kita lakukan adalah dengan mendirikan salat, berzikir, bermuhasabah, kemudian membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Selama 10 hari terakhir kita kuatkan intensitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, yakni hendaknya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan lebih banyak kita menggunakan waktu-waktu kita, khususnya waktu-waktu luang kita, untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. 10 hari terakhir bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Dan secara umum membaca Al-Quran mempunyai fadilah, keutamaan yang besar, di mana satu hurufnya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat kebaikan. Apalagi dibaca di bulan suci Ramadan, di bulan penuh keistimewaan ini. Yang ketiga, hendaknya tidak lupa kita senantiasa memperhatikan salat kita. Salat yang fardu terutama jangan sampai kita tinggalkan. Lebih-lebih kita tingkatkan kualitasnya dengan berjamaah, kita laksanakan di awal waktu, ditambah pula dengan salat-salat sunnah yang lainnya, baik itu salat sunnah rawatib, qobliyah maupun ba'diyah.
kemudian salat duha di pagi hari, dan tidak lupa dan tidak kita tinggalkan salat qiyamul lail, baik itu salat tarawih ditambah lagi dengan salat tahajud, dan kita tutup dengan salat witir. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang perlu kita tingkatkan adalah memperbanyak doa. Karena bulan suci Ramadan, kesempatan kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketika kita berpuasa, baik itu ketika mau berbuka, maupun di malam-malam hari, terutama di sepertiga malam, di malam-malam bulan suci Ramadan. Dan tidak lupa khususnya di hari Jumat ini, kita perbanyak bersalawat kepada Nabi dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa, di antaranya doa-doa yang perlu kita panjatkan khususnya di 10 malam terakhir. Ketika kita melaksanakan salat tarawih dan qiyamul lail dalam rangka untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Karenanya maafkanlah aku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Amalan berikutnya yang harus kita jaga, kita tingkatkan, kita optimalkan di 10 hari terakhir adalah memperbanyak sedekah. Sedekah adalah amalan yang ditekankan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan, karena keutamaan atau fadilah daripada sedekah sangatlah besar, terutama di bulan suci Ramadan. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadisnya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat beliau bertemu Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita berharap di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan kita masih mampu untuk bertemu dengannya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk sehingga kita mampu mengoptimalkan diri di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk hambanya yang bertakwa di sisinya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdul man khadadal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-muslimina fi Palestina khassah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi ayyi buldanin kan. Allahumma ighfir lana wa liwalidana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wa ridha wal 'afwa wal ghina wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hwin 'alaina fi syaqaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana uzina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana taqabbal minna du'ana wa siyamana wa salatana wa sujudana wa ruku'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa timtasirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.